Tapi pasti timbul pertanyaan, bukannya ketika Bu Pratiwi ingin terbang keluar angkasa, itu juga turut disertakan satelit Palapa dan Presiden Soeharto pun mendukung ya sebagai pemimpin ketika satelit Palapa itu akan diterbangkan. Kok bisa dibilang Orde Baru nggak mendukung penelitian di bidang antariksa nih? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, setiap kali kita membahas mengenai luar angkasa atau misalnya mengenai NASA dan astronot-astronotnya, pasti mereka semua itu berasal dari luar negeri. Ada yang dari Rusia misalkan yang disebut dengan kosmonot, atau justru astronot yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, tapi di luar itu, belakangan kita juga tahu bahwa negara India juga sudah mengabarkan kalau astronot mereka sudah mendarat di bulan. Kabar seperti itu aja banyak banget yang nggak percaya, ya kan? Malah banyak yang bilang hoax gitu. Mana mungkin sekelas India yang stigmanya selalu jadi olok-olokan gitu ya, mengklaim kalau mereka bisa sampai ke tahap menerbangkan astronot ke bulan. Banyak banget yang meragukan. Walaupun sebenarnya tidak bisa dipungkiri kalau banyak anak muda India yang memang pintar-pintar. Ya, salah satu contohnya nih, banyak dari keturunan India yang bekerja di perusahaan besar ternama seperti Microsoft, Facebook, Google, dan lain-lain. Nah, namun geng, stigma kayak gini nggak bisa disalahkan juga. Karena menurut gua ini sebuah pemikiran yang sudah secara berlarut-larut dari lama gitu ya, ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini semua dikarenakan memang ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara barat jauh lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi mengingat kalau penjelajahan luar angkasa memang berawal dari persaingan antara Amerika dan Uni Soviet saat mereka berada di Perang Dingin atau Cold War. Nah, namun geng, di tengah-tengah remehan atau di tengah-tengah anggapan bahwa negara India terus juga negara Asia gitu ya mungkin gak bisa seperti negara barat, ternyata gue menemukan sebuah fakta sejarah yang cukup mencengangkan, yaitu tentang negara kita yang ternyata dulunya negara kita pernah ada seorang astronot perempuan. Bahkan astronot perempuan ini menjadi astronot pertama di Asia. Namanya itu adalah Pratiwi Soedarmo, dan gak banyak orang Indonesia yang tahu kalau ternyata Indonesia pernah punya seorang astronot perempuan kayak gini. Dan ini juga bukan sebuah klaim semata, karena Bu Pratiwi itu pernah terlibat di dalam proyeknya NASA untuk menjalankan misi keluar angkasa. Nah, cuma sedihnya nih geng, beliau ini gagal untuk berangkat karena ada sebuah tragedi yang bernama insiden Challenger. Nah, apa itu insiden Challenger? Nanti kita bakal bahas selengkapnya. Karena masih banyak di antara kita yang belum mengetahui mengenai Bu Pratiwi ini, gue tertarik nih geng untuk membahas bagaimana sepak terjang beliau di dalam dunia antariksa sampai akhirnya Bu Pratiwi ini bisa terlibat di dalam proyek NASA. Dan juga nantinya gue bakal membahas mengenai perkembangan teknologi bidang antariksa di Indonesia yang gak kalah menarik buat dibahas. Langsung aja nih, kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita masuk ke dalam pembahasan profil dari Bu Pratiwi Soedarmono. Oke, nama lengkapnya Pratiwi Puji Lestari Soedarmono. Dia lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 31 Juli 1952. Bu Pratiwi ini adalah anak pertama dari 6 bersaudara, dan walaupun beliau lahir di Jawa Barat, sebenarnya Bu Pratiwi ini bukan orang Sunda, melainkan keturunan Jawa. Sebenarnya sudah terlihat dari namanya yang sangat kental dengan ciri khas nama orang Jawa. Dan Bu Pratiwi sendiri juga bukan orang Jawa biasa, karena beliau ternyata berasal dari kalangan bangsawan. Kakeknya itu termasuk ke dalam golongan ningrat dari Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Dengan latar belakang sebagai seorang ningrat, sejak dia masih kecil, Bu Pratiwi ini sudah mendapatkan beberapa privilege, seperti misalnya kalau ada sebuah upacara pernikahan, dia dan keluarganya bisa duduk di paling depan, sementara orang-orang yang nggak memiliki keturunan ningrat itu tidak bisa duduk sejajar dengan mereka. Tradisi seperti ini masih dipertahankan di Jawa sana, terutama di daerah Yogyakarta dan juga Solo, yang masih kental akan tradisi adat istiadatnya. Gelar ningrat yang dimiliki oleh bangsawan-bangsawan Jawa juga masih digunakan di universitas sampai saat sekarang ini. Nah,
lalu singkat ceritanya nih geng, sejak dia masih kecil, beliau sudah tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan tata surya, antariksa, serta hal yang berhubungan dengan luar angkasa. Penasaran dengan apa yang ada di luar angkasa sana? Apakah hanya ada bintang dan bagaimana bintang bisa bersinar? Itu selalu terlintas di dalam benak Bu Pratiwi saat masih kecil. Dan sewaktu beliau duduk di kelas 2 SD, beliau ini ditanyakan apa cita-citanya kalau dia sudah besar nanti. Dan beliau pun menjawab dengan mantap nih. Dia bilang dia ingin menjadi bagian dari Indonesian Space Experiment atau disingkat dengan INSPEX. Dan setelah dia lulus pendidikan SD dan SMP di Bandung, Bu Pratiwi ini melanjutkan SMA di Jakarta dan lulus pada tahun 1970-an. Lalu setelah lulus pendidikan sekolah, Bu Pratiwi kemudian melanjutkan pendidikannya lagi ke tingkat universitas dan masuk ke dalam Universitas Indonesia. Nah, di saat itu beliau ini saking pintarnya gitu ya, mengambil jurusan kedokteran. Setelah lulus, dia lulus S1, Bu Pratiwi kembali melanjutkan ke S2, masih sama juga di UI, dan berhasil lulus dengan gelar master pada tahun 1977. Lalu singkat ceritanya lagi, pasca dia lulus pendidikan di UI, Bu Pratiwi mengawali karirnya sebagai staf pengajar dan peneliti laboratorium mikrobiologi di Fakultas Kedokteran UI. Dan kemudian Bu Pratiwi memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Jepang, tepatnya di Research Institute for Microbial Diseases yang ada di Osaka University. Dia pun lulus dengan meraih gelar PhD atau doktor kalau di Indonesia. Bukan dokter ya, tapi doktor. Nah, biasanya tuh S3. Nah, karena pendidikannya inilah, Bu Pratiwi akhirnya menjadi perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar doktor dalam bidang kedokteran dengan perguruan tinggi yang ada di Jepang. Jadi, dia orang yang pertama. Nah, walaupun sudah mendapatkan gelar doktor, Bu Pratiwi ini nggak bisa menjadi seorang profesor, geng. Bukan karena dia nggak mau, geng, tapi melainkan karena background dari keluarganya, yang mana sebelumnya sudah gue jelaskan kalau Bu Pratiwi berasal dari keluarga ningrat, yang pasti masih kental dengan adat istiadatnya, sangat menghormati orang yang lebih tua, termasuk dalam hal pendidikan. Jadi, Bu Pratiwi nggak bisa menjadi seorang profesor karena orang yang lebih tua di keluarganya belum ada yang mendapatkan gelar tersebut. Gokil ya. Padahal, ya mau gimana lagi gitu, nggak boleh dilangkahin, padahal dia pintar. Ya mau gimana lagi ya kan? Nah, jadi Bu Pratiwi ini nggak bisa melangkahi orang yang lebih tua, kecuali sudah ada orang yang lebih tua di keluarganya yang terlebih dahulu menjadi profesor, barulah Bu Pratiwi bisa melanjutkan sampai menjadi profesor. Berbakti banget ya. Dan menurut Bu Pratiwi, bahkan tanpa adanya prestasi atau pencapaian secara ilmiah atau akademik, orang yang lebih tua bisa mendapatkan apapun terlebih dahulu. Nah, menurut Bu Pratiwi, bahkan tanpa adanya prestasi dan pencapaian secara ilmiah atau akademik, orang yang lebih tua itu bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Yang mana menurut Bu Pratiwi, bahkan tanpa adanya prestasi, pencapaian secara akademik, yang namanya orang tua gitu ya, itu mereka sudah makan asam garam terlebih dahulu. Jadi sudah wajar mereka itu harus dihormati. Walaupun secara akademik mungkin Bu Pratiwi lebih pintar. Dan hal seperti ini memang sudah dipraktikkan di dalam kehidupan keluarga mereka, bahkan ketika Belanda masih menjajah Indonesia katanya. Dan mereka masih mempertahankan tradisi itu. Nah, background keluarga Bu Pratiwi yang seperti itu bukan cuma berkaitan dengan akademis aja, tapi juga berkaitan dengan gendernya. Ya, bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan, tapi di Indonesia bahkan sampai sekarang nih geng, perempuan sering sekali dinomor dua kan gitu. Dan terkadang dianggap ya lebih lemah lah dibanding laki-laki dalam banyak hal. Mau itu jabatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Begitu juga yang awalnya dialami oleh Bu Pratiwi. Beliau yang notabene berasal dari keluarga ningrat Jawa, pasti mendapatkan banyak tantangan sebagai seorang perempuan Jawa. Apalagi kalau berasal dari keluarga ningrat yang banyak aturannya. Pada zaman dulu nggak seperti sekarang yang sudah ya lebih bebas dan lebih open minded, lebih terbuka gitu. Kalau dulu apa-apa tuh dikaitkan dengan gendernya. Ya misalkan kayak kamu tuh perempuan nggak boleh mimpin orang-orang banyak, perempuan nggak boleh mimpin, atau kamu tuh perempuan nggak boleh kerja terlalu keras, nggak boleh kerjain kerjaan laki-laki. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan bahkan di zaman dulu perempuan sering sekali terhambat untuk bisa memiliki pendidikan dan karir hanya karena dia seorang perempuan. Nah, namun background keluarganya tersebut ternyata tidak membuat Bu Pratiwi menyerah terhadap mimpi-mimpi dan cita-citanya dia. Bu Pratiwi ini membuktikan kepada keluarganya, sebagai perempuan Jawa, dia bisa memiliki pendidikan yang tinggi dan bisa melakukan apa yang juga dilakukan oleh laki-laki. Bahkan untuk sebuah pencapaian yang sering sekali dianggap terlalu tinggi dan mustahil dimiliki oleh seorang perempuan, itu digapai oleh dia. Nah, makanya dia benar-benar gigih. Yang mana pada awalnya dia berkuliah di jurusan kedokteran, akhirnya dia mengejar cita-cita lamanya untuk menjadi bagian dari dunia antariksa, alias ya dia pengen jadi astronot. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan perjalanan Bu Pratiwi Soedarmono dalam dunia antariksa.
Jadi geng, singkat ceritanya nih ya, prestasi yang dimiliki oleh Bu Pratiwi ini nggak sampai di sana aja. Karena setelah dia menyelesaikan pendidikannya di Jepang pada tahun 1985, Bu Pratiwi ini berangkat pergi ke Johnson Space Center yang ada di Amerika Serikat. Tujuannya untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat astronot spesialis muatan sebagai cara agar Bu Pratiwi bisa mewujudkan cita-citanya menjadi bagian dari InSpace karena kecintaannya terhadap antariksa. Jadi sampai akhirnya nih ya, ilmu kedokterannya dia itu, ya kan? Akhirnya dia kayak ya udah dia simpan, dia pendam, dan dia tetap dengan cita-citanya ingin menjadi bagian dari anggota InSpace tadi. Sampai pada akhirnya cita-cita ini hampir terwujud, geng. Karena Bu Pratiwi akhirnya berhasil untuk terlibat dalam sebuah misi penerbangan keluar angkasa bersama dengan NASA. Wah, di saat itu ada dua seleksi, yaitu ada seleksi orang dan juga seleksi program penelitian. Dan Bu Pratiwi mengikuti seleksi program penelitian dengan memasukkan proposal riset ke InSpace. Dan di saat itu ada 5 buah penelitian yang disetujui oleh NASA. Dan salah satu penelitiannya adalah penelitian yang diajukan dan dibuat oleh Bu Pratiwi. Nah, lalu ada 4 kandidat lain dari Indonesia untuk bisa terbang ke luar angkasa. Ada Bu Pratiwi sendiri, dan kemudian ada yang namanya Taufik Akbar yang merupakan lulusan dari Teknik Telekomunikasi ITB. Lalu ada MK Yusuf dan seorang wartawan dari Tempo yang bernama Bambang Harimurti. Dari 4 orang tersebut, yang terpilih untuk menjadi bagian dalam penerbangan hanya 2 orang, yaitu Bu Pratiwi dan Taufik Akbar. Tapi di dalam penerbangan itu, yang dari Indonesia ya memang mereka berdua. Nah, namun ada astronot lain, yaitu sebanyak 6 astronot yang ikut terbang bersama mereka di NASA selama 7 hari untuk penelitian InSpace. Nah, penelitian yang akan dilakukan oleh Bu Pratiwi dan temannya yang lain, yaitu percobaan sel darah merah dalam kondisi tanpa bobot, pemantauan flora mikroba, dan pengembangan awal pertumbuhan sel binatang dan tumbuhan di luar angkasa. Nah, jadi bisa dikatakan ya, ilmu kedokterannya dia tuh membawa dia bisa menjadi bagian dari penerbangan ke luar angkasa, ya untuk penelitian gitu. Dan di dalam misi tersebut juga dikatakan mereka akan membawa 3 satelit, yang salah satunya adalah satelit kebanggaan dari Indonesia, yaitu Palapa B3. Nah, NASA juga menawarkan Indonesia untuk terlibat di dalam misi ini karena sebelumnya Indonesia pernah mencoba untuk meluncurkan satelit, hanya saja gagal, hingga akhirnya NASA menawarkan bantuan untuk meluncurkan satelit supaya tidak gagal gitu. Dan hal ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia yang di saat itu masih dipimpin oleh Presiden Soeharto. Karena ini akan menjadi sebuah momentum bersejarah bagi Indonesia untuk terlibat di dalam dunia antariksa dan sebagai acuan bagi negara kita dalam bidang tersebut. Terus selain itu, dengan adanya orang Indonesia yang nantinya berhasil untuk mengorbit di luar angkasa, Presiden Soeharto berharap kalau Indonesia akan lebih maju dalam segi teknologi komunikasi dengan diterbangkannya satelit Palapa tersebut. Rencananya, Bu Pratiwi dan teman-temannya yang lain yang akan diterbangkan menggunakan pesawat ulang-alik yang bernama Challenger pada bulan Juni tahun 1986. Nah, namun geng, sedihnya ada sebuah insiden yang terjadi beberapa bulan sebelum jadwal dari penerbangan Bu Pratiwi terlaksanakan. Tepatnya pada tanggal 28 Januari tahun 1986, yaitu ada sebuah kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger jenis pesawat yang sama yang akan dipakai oleh Bu Pratiwi dan teman-temannya yang lain untuk misinya nanti. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Sebenarnya misi penerbangan Challenger di tanggal 28 Januari ini direncanakan berangkat pada tanggal 22 Januari atau 6 hari sebelumnya. Hanya saja karena ada berbagai kendala seperti kerusakan teknis di pesawat dan juga cuaca, sehingga peluncurannya harus diundur terus beberapa kali sampai akhirnya dijadwalkan terbang pada tanggal 28. Namun, menurut Britannica, ditundanya peluncuran tersebut disebabkan karena keterlambatan yang dialami oleh misi pesawat ulang-alik yang sebelumnya, yaitu 61 Strip C yang belum kunjung mendarat. Dikatakan ada 7 orang kru yang berada di dalam pesawat tersebut, yaitu yang bernama Francis Kobe, lalu ada Michael Smith, Ellison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair, Gregory Jarvis, dan Krista McAuliffe. Koreksi gua kalau salah dalam pengucapan namanya. Nah, misi yang mereka bertujuh ini dikenal dengan sebutan 51 Strip L untuk meluncurkan satelit komunikasi TDRS Strip 2. Di satelit TDRS Strip 2 ini juga membawa satelit kecil untuk mengamati komet Halley ketika mendekat ke matahari. Dan misi tersebut dikatakan akan dilakukan selama 6 hari dan mendaratkan Challenger di Cape Canaveral, Florida. Nah, tapi sayangnya mereka ini belum mendarat sehingga penerbangan selanjutnya itu harus ditunda terus-menerus.
Nah, namun geng, setelah itu, akhirnya peluncuran pun dilakukan pada tanggal 28 Januari tahun 1986 pada pukul 11.38 pagi. Awalnya dikatakan semuanya berjalan normal-normal aja, sampai pada akhirnya 73 detik setelah peluncuran dan di ketinggian 14.000 meter, pesawat Challenger tiba-tiba saja meledak. Dan Challenger itu hancur berkeping-keping dan puing-puingnya itu sampai jatuh ke Samudra Atlantik. Nah, kejadian ini benar-benar memilukan karena ketika proses evakuasi dilakukan, tidak ditemukan adanya keberadaan dari 7 kru yang berada di dalam pesawat. Sehingga diasumsikan kalau seluruh kru meninggal dan hancur berkeping-keping ketika terjadinya insiden tersebut. Nah, tragedi ini disaksikan oleh seluruh orang di dunia melalui siaran TV di saat itu. Nggak terkecuali orang-orang yang ada di Indonesia, yang mana semuanya benar-benar terenyuh, sedih melihat situasi tersebut. Investigasi pun dilakukan oleh pihak NASA dan komisi yang ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu adalah Ronald Reagan yang terdiri dari mantan Menteri Luar Negeri William Rogers dan astronot yaitu Neil Armstrong serta Sally Ride dan juga Chuck Yeager selaku pilot uji dan seorang fisikawan yang bernama Richard Feynman. Timbul kecurigaan dan asumsi kalau sebenarnya kegagalan tersebut terjadi karena dana yang dimiliki oleh NASA di saat itu terlalu sedikit sementara NASA memiliki banyak misi untuk dijalankan. Jadi bisa dikatakan tuh kayak ya misi ini tuh kekurangan support dari segi keuangan lah. Dan berdasarkan hasil penyelidikan beberapa minggu setelah insiden ini terjadi, penyebab kecelakaan akhirnya diduga karena adanya kegagalan di bagian O-ring yang ada pada roket pendorong yang disebabkan karena temperatur yang ekstrim, yang mana temperaturnya itu sekitar minus 8 derajat Celcius. Padahal O-ringnya hanya mampu menahan sampai suhu 4 derajat Celcius aja. Kalau menurut Pratiwi, ada bagian di dalam Challenger yang aus sehingga terjadi kebocoran dan bagian tersebut sebelumnya nggak terpantau oleh komputer. Dan hal ini yang membuat adanya kebocoran bahan bakar dan menyebabkan semburan api yang begitu besar. Lalu barulah terjadi ledakan. Komisi yang menyelidiki kecelakaan ini itu langsung menyalahkan pihak NASA dan pusat penerbangan antariksa Marshall yang ada di Huntsville, Alabama, yang mana mereka inilah yang bertanggung jawab atas pendorong, mesin, dan tangki pesawat ulang-alik tersebut. Kemudian, pihak yang turut disalahkan lagi adalah kontraktor dari Morton Thiokol di Ogden, Utah yang memproduksi mesin pendorong dan merakit pesawat tersebut di Cape Canaveral, Florida. Dan insiden ini tentunya berpengaruh terhadap misi yang akan dijalankan oleh Pratiwi karena pemerintah Amerika langsung menghentikan program pesawat ulang-alik yang akan diluncurkan oleh NASA untuk beberapa waktu ke depan. Sehingga misi perjalanan keluar angkasa untuk Pratiwi di saat itu menjadi nggak jelas sama sekali. Jadi atau tidaknya, ya kalau jadi tinggal pastinya kapan gitu. Tapi intinya nggak ada kejelasan sama sekali semenjak kecelakaan Challenger ini yang terjadi di tanggal 28 Januari tersebut. Namun nggak seperti Pratiwi, satelit Palapa B3 yang rencananya akan diterbangkan bersama dengan Pratiwi di misi tersebut akhirnya diluncurkan duluan sekitar kurang lebih 1 tahun setelah insiden Challenger terjadi, tepatnya pada tanggal 21 Maret tahun 1987. Untuk mengantisipasi meninggalnya kru seperti sebelumnya, satelit Palapa di saat itu dibawa menggunakan roket Delta tanpa awak yang dioperasikan oleh NASA karena NASA udah kapok lah. Wah, ini nggak mungkin nih kalau misalkan sampai meledak lagi ntar memakan korban jiwa. Jadi mending pakai roket Delta tanpa adanya manusia. Nah, lalu geng, walaupun gagal dalam menjalankan misi tersebut, kontribusi Pratiwi di bidang ilmu pengetahuan nggak putus sampai di situ aja. Ya memang dia gagal untuk terbang bersama NASA keluar angkasa. Nah, tapi beliau menjadi peneliti di NASA sampai dengan tahun 1987. Nah, cuma di saat itu terjadi krisis moneter di Indonesia yang membuat kesempatan untuk Pratiwi bisa terbang keluar angkasa akhirnya semakin kandas karena sudah nggak ada lagi dana untuk membiayai program latihan astronot Indonesia. Dan akhirnya pupus sudah semuanya. Bu Pratiwi kemudian memutuskan untuk mengabdikan diri dengan melakukan berbagai penelitian sekaligus menjadi staf pengajar di UI. Jadi dia kembali ke Indonesia. Dan di tahun 2008, Bu Pratiwi diangkat menjadi guru besar ilmu mikrobiologi Fakultas Kedokteran UI. Dan di tahun 2019, beliau mendapatkan penghargaan Recognition for Inspiring Women in STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
Nah, jadi ini benar-benar sebuah kisah yang membanggakan sekaligus ya bikin kita sedih juga gitu. Andai aja Bu Pratiwi bisa terbang di saat itu, ya berarti tercatat di dalam sejarah kita sudah punya astronot pertama seorang perempuan gitu ya. Dan gue yakin banget kalau Bu Pratiwi bisa terbang di saat itu bakal ada astronot-astronot lainnya. Karena tadi gue membahas mengenai Bu Pratiwi yang menjadi seorang astronot pertama perempuan dari Indonesia, gue jadi tertarik juga nih geng untuk membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan antariksa di Indonesia. Jadi sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa yang ada di Indonesia. Oke, Indonesia ketika masih dipimpin oleh Presiden Soekarno sebenarnya sudah sadar akan pentingnya pengetahuan dan teknologi antariksa. Apalagi ketika Presiden Soekarno menjadi seorang pemimpin negara kita yang melihat langsung bagaimana persaingan teknologi antara Amerika dengan Uni Soviet ketika Perang Dingin. Dan hal itulah yang membuat Presiden Soekarno juga concern terhadap hal tersebut, terlebih lagi untuk dunia antariksa. Bagi Presiden Soekarno sendiri, luar angkasa adalah sebuah ilmu pengetahuan yang harus orang-orang Indonesia miliki. Dan sebagaimana Amerika Serikat dan Uni Soviet itu berlomba-lomba untuk berkompetisi dalam bidang antariksa ini. Dan menurut Presiden Soekarno di saat itu adalah sebuah hal yang revolusioner untuk mempelajari hal tersebut. Bahkan ketika Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 25 Januari tahun 1960 dalam pembukaan Musyawarah Nasional untuk Perdamaian, Presiden Soekarno menyebutkan ada 5 tahap revolusi dunia, yaitu revolusi agama, komersial, industri, atom, dan luar angkasa. Yang mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kedaulatan sebuah negara. Mulai dari semangat itulah nih geng, pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang bernama Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN pada tahun 1963 untuk menjadi media penelitian antariksa yang ada di Indonesia. Jadi kayak ibaratnya itu NASA-nya Indonesia lah. Dan hal ini berdampak terhadap banyak mahasiswa yang jadi termotivasi untuk melakukan berbagai riset mengenai luar angkasa, terkhususnya mahasiswa dari ITB dan UGM. Mereka melakukan berbagai eksperimen, peluncuran roket, dan dilibatkan dalam beberapa proyek roket milik pemerintah seperti proyek Prima pada tahun 1967 dan juga proyek S pada tahun 1965. Di tahun 1964, Indonesia berhasil meluncurkan roket Kartika 1 ke antariksa. Pada saat itu cukup menghebohkan dunia lah, dan keberhasilan Indonesia itu yang menjadikan Indonesia cukup diperhitungkan di mata dunia pada masanya dan menjadi negara kedua di Asia Afrika setelah Jepang yang bisa meluncurkan roket ilmiah buatan sendiri ke luar angkasa. Kalau ditanya sekarang apakah masih? Ya gue nggak tahu deh jawabannya, coba cari sendiri. Dan sayangnya nih geng, awal mula prestasi negara kita ini nggak berlanjut. Jadi karena bergantinya rezim pemerintah dari Orde Lama ya ketika Soekarno menjadi Orde Baru dipimpin oleh Soeharto, pergantian rezim ini nggak cuma mengganti pemimpin negaranya aja, tapi juga merubah arah politik yang juga mengubah kepentingan nasional karena pemerintah Orde Baru lebih fokus kepada bidang pertanian karena dinilai jauh lebih realistis untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itulah industri yang mendukung pada pertanian itu yang harus nomor 1. Sedih ya, tapi ya udahlah mau gimana lagi gitu, udah lewat. Tapi pasti timbul pertanyaan, bukannya ketika Bu Pratiwi ingin terbang ke luar angkasa itu juga turut disertakan satelit Palapa dan Presiden Soeharto pun mendukung ya sebagai pemimpin ketika satelit Palapa itu akan diterbangkan. Kok bisa dibilang Orde Baru nggak mendukung penelitian di bidang antariksa nih? Nah hal itu ternyata nggak terlepas dari kepentingan politik Pak Harto di zaman itu geng. Yang mana pada saat itu kita tahu sendiri bagaimana kondisi politiknya dan bagaimana bisa Pak Harto menjabat sampai 32 tahun. Satelit Palapa itu memang diperuntukkan untuk komunikasi, tapi dalam agenda pemilu yang diadakan di zaman tersebut, jadinya karena dianggap menguntungkan dalam situasi pemilu, makanya didukung penuh. Nah, jadi dengan kata lain tuh, itu merupakan alat kampanye di masa itulah, kurang lebih. Terus, apakah sebenarnya Indonesia perlu untuk mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan mengenai antariksa ini? Nah, kalau menurut Bu Pratiwi, hal itu sangat perlu geng untuk memahami bidang kedirgantaraan termasuk mengenai fenomena luar angkasa ditambah dengan wilayah Indonesia yang strategis karena berada di Khatulistiwa sehingga kekuatan untuk meluncurkan pesawat itu lebih kecil dibandingkan wilayah lain yang tidak berada di Khatulistiwa karena adanya gravitasi bumi. Nah, jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya Indonesia itu sudah unggul perihal lokasi. Kemudian sebenarnya
Sebenarnya, kalau dibandingkan dengan India dan Cina, Bu Pratiwi mengatakan kalau Indonesia memang sudah lebih dulu menguasai bidang ini karena di antara negara-negara dunia ketiga yang lain, Indonesia lah yang pertama kali memiliki satelit. Bahkan Singapura dan Thailand aja dulu numpang satelit di kita. Dan kalau kata Bu Pratiwi, geng, sekarang memang Indonesia sudah punya banyak, tapi itu semua beli seperti satelit Palapa. Nah, menurut dia, hal itulah yang menyebabkan perkembangan Indonesia di dunia antariksa menjadi terhenti karena nggak ada media untuk belajarnya. Teknologi untuk membuat satelitnya juga udah ketinggalan. Kalau Indonesia nggak ikut mempelajari antariksa ini, akan tertinggal jauh lagi. Dan menurut Bu Pratiwi juga, Indonesia memang sudah ketinggalan karena menganggap bidang astronomi ini bukanlah sebuah prioritas, terutama dimulai ketika zamannya Pak Harto dan bahkan sampai sekarang. Karena bukan menjadi sebuah prioritas, jadi inilah akhirnya nggak ada dana yang digelontorkan, dialirkan untuk mempelajari dunia antariksa yang sudah pasti menelan banyak biaya gitu. Nah, tapi ya dengan kondisi negara kita kayak gini, korupsinya aja banyak gitu ya, dan yang pejabat aneh-anehnya aja dibiarin kayak gitu aja, kayaknya makin mustahil gitu untuk bisa mendapatkan yang namanya media untuk mempelajari dunia antariksa ini. Dan tidak fokusnya Indonesia di bidang tersebutlah menjadi salah satu indikator mengapa negara kita bisa dikatakan tertinggal dibandingkan India yang selalu ya dianggap kotor lah, dianggap apalah gitu. Tapi ternyata justru India yang lebih mampu untuk membuktikan kalau mereka berhasil di bidang ilmu pengetahuan. Mungkin ini menjadi sebuah hal yang harus diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia ke depannya untuk juga bisa fokus ke bidang antariksa. Nah, itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai Bu Pratiwi Sudarmono sebagai astronot perempuan pertama di Indonesia dan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi antariksa yang ada di Indonesia. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.